Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak hanya sekedar tertera di peta. Bagi kami, tempat itu adalah Desa Helvetia. Sebuah nama yang mungkin terdengar asing di awalnya, namun pada akhirnya menyimpan kehangatan yang tak terhingga. Desa Helvetia bukan hanya sebuah desa. Ia adalah panggung bagi ribuan kehidupan. Dengan 8 dusun yang membentuk sebuah mozaik keberagaman, dan setiap dusun dengan karakternya sendiri, dan itu yang menjadikan rumah bagi kisah-kisah yang tak terhitung. Kami datang sebagai tamu yang membawa harapan. Membawa harapan untuk menjadi bagian dari cerita itu. Kami datang bukan untuk mengubah. Kami datang hanya untuk belajar. Kami datang bukan untuk mengajar, namun kami datang untuk mendengarkan. Kami datang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai penjelajah yang siap menapaki setiap jejak yang terukir di tanah ini. Bayangkan 20 orang dengan 20 cerita yang berbeda, dipaksa bersatu dalam sebuah rumah. Dipaksa bersatu dalam sebuah ikatan, dan terikat oleh satu tujuan, namun terpisah oleh dinding-dinding rasa asing. Awalnya kami adalah sekumpulan individu yang hanya mengenal nama. Rasa canggung adalah bahasa pertama kami, namun di antara keheningan itu ada benih-benih kebersamaan yang mulai tumbuh. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau ngajar anak SD itu harus super sabar. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu listrik di pos suka jelek. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu ngadepin 20 kepala yang berbeda-beda. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu bentang tempat tidur jam malam. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu sih. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain kemudian terus juga nyuci baju tanpa pengering langsung pakai tangan. Kalau nggak KKN, mungkin aku nggak bakalan tahu gimana peningnya mikirin menu tiap harinya. Kalau nggak KKN, mungkin aku nggak tahu rasanya masak untuk 20 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya diperhatiin kalau nggak makan setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku akan nggak tahu kalau ternyata menurunkan ego dan mengalah adalah salah satu yang terbaik untuk kepentingan semua orang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu punya teman seseru ini. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain rasanya mandi di SPBU. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu. Kalau nggak KKN, aku nggak akan merasakan mencuri mangga. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain baju hilang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah ngerasain ngambil kelapa diam-diam. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu caranya masak. Kalau nggak KKN, aku tidak pernah gotong royong tiap hari dengan teman-teman dan perangkat desa. Terkadang, sebuah tawa kecil mampu meruntuhkan tembok yang paling kokoh sekalipun. KKN bukanlah pertunjukan yang selalu indah. Di baliknya ada keringat, ada air mata, dan ada pertarungan. Pertarungan ide, pertarungan ego, dan pertarungan melawan batas kemampuan diri sendiri. Kami adalah 20 kepala dengan 20 pemikiran yang berbeda. Dan perbedaan itu seringkali memicu percikan. Namun, di setiap pertengkaran ada pemahaman yang tumbuh. Di setiap kelelahan ada kekuatan baru yang kami temukan. Kami belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang,
melainkan bumbu yang menjadikan cerita kami semakin kaya. Kami belajar bahwa persahabatan sejati terbentuk bukan dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan atas ketidaksempurnaan. Pengabdian bukan sekedar program kerja. Kami sadar pengabdian tidak selalu terwujud dalam program kerja yang megah. Pengabdian kami adalah saat kami duduk bersama di teras, mendengarkan cerita-cerita warga yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Pengabdian adalah saat kami menemukan kehangatan di balik watak yang berbeda-beda dan memahami bahwa setiap hati punya kisahnya sendiri. Tapi yang paling berkesan bagi kami adalah saat kami bertemu dengan anak-anak desa Helvetia. Mereka tidak pernah lelah untuk belajar. Mereka tulus senyum kepada kami, tawa mereka yang renyah, dan panggilan Miss, Sat, menjadi bahan bakar bagi kami untuk selalu semangat mengajar mereka. Panggilan itu yang awalnya hanya sebutan, kini menjadi simbol dari sebuah ikatan yang tulus. Karena bagi mereka, kami adalah guru. Dan bagi kami, mereka adalah pahlawan yang mengajarkan arti ketulusan. Waktu adalah sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Dan kini, kami sampai di muaranya. Di penghujung senja ini, kami harus melepaskan tangan yang sudah terbiasa berpegangan dan melepaskan hati yang sudah terbiasa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kami selama 40 hari di sini sangat membantu, sangat menyenangkan buat kami di sini, dan kedepannya lebih sukses lagi buat adik-adiknya, dan terima kasih untuk kehadirannya di desa kami. Terima kasih, sukses kedepannya ya. Menurut saya waktu pertama kali anak-anak datang, karena memang udah pernah sih sebelumnya, ada juga anak KKN dari Unimed yang datang ke sini. Ya, kami menyambut baik karena orang adik-adik semua banyak membantu kami. Kami sangat berterima kasih karena adik-adik semua mau berpartisipasi di Desa Helvetia, khususnya di Dusun 1. Kami senang, terutama saya gitu. Adik-adik semua bisa bantu anak-anak sini belajar gitu ya kan, bantu ibu juga di posyandu, bantu gotong royong gitu. Bukannya kasihan deh lihat kalian kalau pas lagi hujan ngajar anak-anak gitu, jadi terkendala. Dan kedepannya untuk adik-adik semua bisa lebih sukses dalam meraih cita-citanya. Amin. Supaya setelah selesai dari desa ibu kita berpisah, jangan lupain ibu ya, dan dari warga Helvetia, terutama adik-adik di sini yang udah sempat akrab dengan kalian, pasti mereka akan merasa kehilangan. Oke, terima kasih, sukses ya untuk kedepannya. KKN Desa Helvetia 2025. Kami datang sebagai mahasiswa yang ingin menuntaskan kewajiban. Namun, kami pergi sebagai keluarga yang takkan pernah bisa melupakan. Desa Helvetia adalah desa yang telah menorehkan jejak abadi di dalam jiwa kami, bukan hanya sebagai tempat, namun bagian dari diri kami. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Atau mungkin tidak. Namun setiap kali kami memandang bintang, kami akan selalu mengingat kehangatan di malam-malam Desa Helvetia. Terima kasih untuk tawa, untuk air mata, dan untuk sebuah cerita yang akan kami kenang selamanya. Selamat tinggal. Terima kasih telah menyayangi kami dengan sepenuh hati. Terima kasih selalu semangat ketika menghadapi kami.
Terima kasih selalu menerima kami di saat kami sedang melakukan kegiatan ataupun serangkaian program kerja kami selama di desa ini selama 40 hari. Kadang perpisahan adalah cara alam mengajarkan kita arti dari sebuah pertemuan. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Cerita terbaik dari hidup ini, terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan
meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berat